tidak ada hal yang sulit untuk menguatkan tulang. Yang penting apa? Kita dapatkan sumber kalsium dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, kita beraktivitas, kita dapat matahari, sempurna. Sudah lumayan, sudah komplit saya rasa. Komplit. Oke. Nah, di susu sapi kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan magnesiumnya sedikit. Itulah sebabnya tidak bisa diserap dengan baik. Tetapi Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu dengan kandungan kalsium, magnesium yang sangat seimbang. Air susu ibu memiliki kandungan kalsium dan magnesium yang sangat seimbang untuk penyerapan oleh bayi. Bukan penyerapan oleh orang dewasa ya, tapi oleh bayi. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, topik yang akan kita bahas pada saat ini menarik. Karena topik yang kita bahas tentang susu untuk sehat. Tapi ada tanda tanyanya. Susu untuk sehat? Wah, kok bisa ada tanda tanyanya? Untuk itu kita akan bahas di program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Ya, susu untuk sehat. Tapi kenapa harus ada tanda tanyanya? Kita akan membahas bersama dengan Bapak Jeffrey Takasanekeng, merupakan General Manager dari Pusat Pelayanan Kesehatan AM Wellness di Serpong. Halo, selamat siang saat ini ya. Selamat berjumpa kembali, Deto. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kita senang sekali saat ini berada di AM Wellness sendiri. Wah. Ini Om, kita mengangkat judul susu untuk sehat. Tapi ada tanda tanyanya. Nah, kenapa ini? Memang adakah sesuatu yang perlu dipertanyakan mengenai manfaat susu? Padahal kan sebenarnya mungkin orang sudah pada tahu. Susu itu mungkin bagus untuk tulang, kesehatan, kalsium dan sebagainya. Apa nih yang harus menjadi tanda tanya? Oke, baik. Terima kasih Deto untuk pertanyaan yang sangat bagus dan memang itu adalah inti pembahasan kita pada saat ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai susu, jelas kita coba mengacu kepada susu yang dikonsumsi, yang kita lihat atau kita peroleh dari toko atau dari sumber-sumber yang lain, merupakan susu sapi atau susu kambing. Itu yang kita akan coba bahas pada saat ini. Sebelum saya mau melanjutkan tentang pembahasan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini mungkin pembahasan ini tidak bermaksud untuk menganjurkan Bapak Ibu meminum susu atau sebaliknya menganjurkan Bapak Ibu untuk berhenti minum susu. Tetapi kita hanya mencoba untuk melihat apa plus dan minus daripada susu itu sendiri. Sehingga mungkin bisa menjadi pertimbangan apakah bagi Bapak Ibu yang mau mengkonsumsi susu boleh mengkonsumsi terus atau mempertimbangkan mencari sumber yang lain. Itu kira-kira gambaran kenapa saya berpikir untuk susu untuk sehat, tapi pakai tanda tanya. Ya, dengan kata lain Om, biarlah orang-orang yang akan memilih. Kita hanya memberikan informasi ya. Betul informasi sekali. Berdasarkan saintifik dan penelitian yang ada ya Om. Betul sekali. Ya. Jadi kita mencoba menjelaskan kira-kira dari sisi yang lain. Karena kalau kita berbicara mengenai susu, saya kira susu itu sesuatu yang sangat enak. Apabila sudah dalam bentuk keju, kemudian disebut melted cheese. Wah, luar biasa di pizza atau di makanan-makanan yang lain. Luar biasa, itu terasa enak sekali. Dan jadi susu ini akan membuat makanan kita memang enak. Cuma kita harus mencoba melihat apakah manfaat daripada susu itu seenak rasanya. Ya, jadi banyak yang kita bisa pelajari dari susu. Jadi ada satu kutipan yang ditulis oleh penulis Kristen
pada tahun 1870, Nyonya Ellen G. White. Itu bisa kita temukan di Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 369. Dikatakan seperti ini. Penggunaan susu dan gula pada waktu yang sama dengan jumlah banyak sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini dalam jumlah banyak disebutkan. Mungkin sedikit tidak terlalu masalah. Tetapi ini ditulis jauh sebelum penelitian tentang susu dilakukan tahun 1870. Jadi kita bisa melihat sudah diingatkan oleh penulis ini bahaya daripada susu. Kalau manfaat susu, saya kira Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu sudah paling tidak tahu. Hampir setiap hari kita temukan iklan-iklan yang menjelaskan tentang manfaat daripada susu. Nah, sekarang dari iklan-iklan itu mari kita melihat secara bijaksana yang mana kira-kira yang bisa kita ikuti, yang mana kira-kira yang boleh kita abaikan sedikit. Ya itu kira-kira, Dad. Oke, tapi Om ini ada yang bilang bahwa ada yang lebih baik katanya minum susu yang murni daripada proses yang sudah diproses mungkin lewat pabrik dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Om tentang hal ini? Oke, baik. Nah, ada juga yang memang mengatakan seperti itu bahwa susu yang murni itu lebih baik karena susu yang diproses itu otomatis bahan-bahan yang bermanfaat di dalam susu itu sudah hilang. Seperti vitamin-vitamin mungkin berkurang. Itu kalau sudah diproses. Tetapi kalau kita melihat susu segar, susu yang diminum langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, bahwa susu sapi segar atau susu hewan yang masih segar itu sudah pasti ada kandungan mikrobanya di sana. Kenapa harus ada mikroba? Karena mikroba itu sangat penting untuk kekebalan daripada anak sapi atau anak kambing. Nah, mikroba ini tidak cocok untuk tubuh manusia. Jadi kalau kita melihat di sana itu pun sebenarnya sudah bisa kita pertimbangkan apakah minum susu sapi segar karena dengan kandungan mikrobanya. Selain itu, ada kandungan nanah. Nanah adalah akibat daripada bagaimana sel darah putih dari hewan itu untuk melawan infeksi. Itu biasanya ada di susu. Ada penelitian banyak. Walaupun memang ada penelitian yang lain juga mengatakan itu tidak apa-apa. Jadi terserah kita mempertimbangkan hal itu. Nah, ada juga di susu, biasanya ada kandungan antibiotik. Mungkin bagi hewan atau sapi misalnya yang hidup bebas, antibiotik ini bisa saja tidak ditemukan. Tetapi bagi sapi yang hidup dipelihara di kandang, nah ini yang kita yakini pasti mengandung antibiotik. Apalagi yang ada di sana ada namanya insulin growth factor, insulin-like growth factor. Jadi adalah faktor yang menyerupai insulin. Dan ini penelitian mengatakan bahwa IGF ini bisa menyebabkan kanker. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat nanti di slide selanjutnya. Ada lagi kandungan yang kita temukan di susu sapi misalnya, adalah bovine growth hormone. Itu adalah hormon pertumbuhan untuk sapi. Sehingga sapi bertumbuh begitu cepat. Berbeda dengan hormon yang diperlukan oleh oleh manusia, berbeda. Anak sapi dengan manusia menggunakan hormon yang berbeda. Jadi jelas kalau kita mengkonsumsi susu sapi segar, maka inilah yang kita akan dapatkan pada saat susu itu kita konsumsi. Wah, terima kasih. Jadi kita puji Tuhan mendapatkan informasi ternyata di susu segar itu teman-teman ya. Itu ada mikroba tadi Om, ada nanah, antibiotik, baru IGF-1, baru ada hormon. Wah, ini menambah pengetahuan bagi kita juga dan menjadi bahan pertimbangan juga ya. Nah, tapi Om kan yang banyak beredar di masyarakat. Dari kecil bahkan dikasih susu, minum susu sapi, minum susu hewan. Karena itu bagus untuk tulang. Ya. Nah, bagaimana menyikapi akan hal ini? Oke. Jadi memang kita sudah dapatkan selalu bahwa susu itu sangat baik untuk tulang. Kita akan coba jelaskan sedikit, tetapi sebelum masuk ke sana, mungkin ada beberapa alasan kita mengkonsumsi susu. Ada yang mengkonsumsi susu supaya mendapatkan lemak, karena lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kita bisa bandingkan bahwa susu sapi lemaknya ada dan banyak. Tapi sayangnya lemak yang ada di sana adalah lemak jenuh.
Jadi tidak heran banyak susu yang dibuat adalah susu tanpa lemak untuk menyingkirkan lemak yang jenuh ini. Dibandingkan dengan ASI, air susu ibu, kebanyakan lemak yang ada di sana adalah lemak yang tak jenuh. Jadi di air susu sapi lemak jenuh, di ASI air susu ibu adalah lemak tak jenuh, dan ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lemak tak jenuh ini bisa mengakibatkan penimbunan atau tertimbun di pembuluh darah kita, bisa mengakibatkan penyumbatan. Ada juga manfaat lain kita mengkonsumsi susu, mendapatkan vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Tetapi pastikan bahwa vitamin yang ada di susu sapi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan vitamin yang ada di ASI. Jadi bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, anak-anak kecil yang masih saat menyusui, sangat dianjurkan untuk konsumsi ASI. Ada juga yang memberikan alasan mengonsumsi susu adalah supaya memperoleh omega 3. Baik, di dalam satu gelas susu atau 244 gram susu sapi, itu kandungan omega 3-nya adalah 0,183 gram. 0,183 gram. Dan kebanyakan itu adalah bentuk alpha linolenic acid atau asam alpha linolenic. Ya, itu adalah masih awal-awal omega 3, belum jadi omega 3 yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara susu sapi dengan susu kedelai, katakan, dengan jumlah yang sama 244 gram. Kalau susu sapi omega 3-nya dalam bentuk ALA itu adalah 0,183 gram. Tapi kalau susu kedelai 4,086 gram. Bayangkan bedanya adalah 22,3 kali omega 3 di kacang kedelai atau di susu kedelai dibandingkan dengan omega 3 yang ada di susu sapi. Nah, itu dia. Jadi banyak hal yang kita lihat di sini, sebenarnya ada sumber-sumber yang jauh lebih bermanfaat yang boleh kita berikan kepada anak. Nah, ada lagi yang sudah disinggung tadi bahwa kita mengkonsumsi susu karena kita ingin mendapatkan kalsium. Baik, betul. Kalsium susu sapi memang sangat tinggi. 4 kali dari jumlah kalsium yang ada di ASI. Bersama dengan magnesium juga di sana. Tetapi sayangnya magnesium di susu sapi itu sangat sedikit. Berbeda dengan ASI. Kandungan kalsium di ASI tidak sebanyak di susu sapi. Tetapi kandungan magnesium ini sebanding dengan yang ada dengan kalsium yang ada di sana. Nah, nanti kita akan lihat sebentar apa kelebihan dan manfaatnya. Satu lagi yang kita jelaskan nanti sebentar, kita akan kembali ke poin ini, adalah mengenai protein. Banyak diiklankan bahwa susu sapi itu sangat baik untuk meningkatkan protein. Nah, bagaimana protein yang ada di susu sapi itu? 80% adalah dalam bentuk kasein. Kita akan masuk ke sana. Tetapi sekarang kita mau kembali kepada kalsium. Kalsium ini cukup panjang kalau saya jelaskan ini. Yang pertama adalah ada penelitian yang mencoba melihat bagaimana negara-negara yang banyak mengonsumsi susu. Ada negara seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, New Zealand. Mereka dikenal dengan negara yang paling banyak mengonsumsi susu. Tetapi dihubungkan di negara-negara inilah adalah negara yang paling banyak menderita retak tulang pinggul. Apakah karena minum susu sehingga tulang pinggul itu banyak yang retak di negara-negara tersebut? Memang ini masih pertentangan di antara para ahli juga. Dihubungkan apakah sebabnya susu? Tidak bisa. Tetapi korelasinya ada. Bahwa negara yang paling tinggi mengonsumsi susu punya banyak masalah dengan osteoporosis. Ya, oke. Jadi itulah hal-hal yang kita bisa lihat. Ada penelitian dari Karel Michelson dikatakan seperti ini. Asupan susu yang tinggi dikaitkan dengan kematian yang lebih pada satu kelompok wanita dan kelompok pria lainnya, dengan insiden patah tulang yang lebih tinggi pada wanita. Loh, kalsium kan baik untuk tulang. Kalsium kan menguatkan tulang. Minum susu ini untuk menguatkan tulang, kita jalan sekian lama. Tetapi kenapa
penelitian lain mengatakan bahwa justru kita mengonsumsi susu beresiko pada masalah tulang. Nah, itu hal-hal yang bisa kita pelajari, sebenarnya kita bisa pertimbangkan. Sehingga ada penelitian yang lain dari Stephen Walsh. Dia katakan seperti ini. Hanya sepertiga kalsium dari susu atau keju yang diserap oleh tubuh. Hanya sepertiganya. Dan lebih dari 2/3 kalsium yang diserap itu juga terbuang. Jadi yang diserap sepertiga, dari sepertiga ini 2/3-nya terbuang. Berarti yang sisa adalah berapa? Sepertiga dari sepertiga. Berarti 1/9 dari susu, kalsium yang ada di susu itu yang bisa digunakan oleh tubuh. Jadi kita bisa bayangkan kita berharap meminum susu karena sumber kalsium yang baik, sumber kalsium yang banyak, tetapi kenyataannya kita tidak mendapatkan kalsium yang sesungguhnya. Nah, saya lanjutkan kutipan ini. Dia katakan seperti ini. Sebaliknya, sayuran berdaun hijau memberikan banyak kalsium yang diserap dengan baik. Sementara pada saat yang sama mengurangi kehilangan kalsium. Jadi berbeda. Susu sapi kita dapatkan kalsium tetapi lebih banyak yang terbuang. Banyak terbuang daripada yang didapat. Sayur-sayuran kita dapat kalsium, lebih banyak yang diserap dan mencegah kalsium itu sendiri terbuang. Nah, jadi disinilah perlunya kebijaksanaan kita. Mau memilih susu sapi untuk dapatkan sumber kalsium kita, atau susu, atau maksud saya, atau sumber kalsium dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran. Itu banyak mengandung kalsium. Itu kira-kira. Wah, ini menarik sekali ya. Mind blow banget ya ini. Karena justru seperti yang tadi ya Om katakan, susu seringkali dipromosi, diiklankan untuk menguatkan tulang. Padahal beberapa penelitian menunjukkan justru negara-negara yang konsumsi susu hewani terbanyak atau tertinggi justru mengalami banyak case di mana tulang yang keropos. Luar biasa sekali nih. Makanya itu judulnya kita tanda tanya ya. Iya. Nah, kita akan masih membahas lagi lebih lanjut tentang susu untuk sehat ini, apakah benar atau tidak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, kita pada topik ini kita membahas tentang susu untuk sehat, tanda tanya. Oke, di segmen tadi kita telah membahas ya bagaimana sebenarnya dari beberapa penelitian menunjukkan ternyata dari konsumsi akan susu hewani atau susu sapi ini justru tidak terlalu efektif untuk beberapa nutrisi tadi. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan lemak, vitamin itu masih ASI lebih bagus katanya. Baru dari omega 3 itu justru dari susu kedelai lebih bagus. Kalsium dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana nih? Tadi kan Om katakan beberapa penelitian itu ternyata susu dari susu sapi ini asupan kalsiumnya justru sangat sedikit digunakan dan bahkan bisa dikatakan tidak bagus karena bisa menyebabkan keropos tulang ini kalau dari beberapa penelitian tadi. Jadi bagaimana nih kita mendapatkan kalsium yang bagus untuk tulang tanpa mengkonsumsi susu sapi misalnya? Oke, terima kasih Dad. Jadi inilah yang sering menjadi pertentangan memang di kalangan para saintis juga, para ilmuwan. Banyak yang mengatakan bahwa susu sapi itu sangat baik. Ada yang sebagian menentang dengan tegas bahwa tidak seperti itu. Semua membuktikan penelitian-penelitian mereka. Jadi di sini kita mencoba untuk menjelaskan kira-kira kita bisa memiliki pilihan yang lain mungkin yang kita bisa ambil. Kalau sesuatu yang bisa jadi pertentangan, ada hal yang lain yang tidak jadi pertentangan. Marilah kita melihat hal yang tidak menjadi pertentangan ini. Jadi kalau diiklankan bahwa menguatkan tulang, perbanyak minum susu. Kita sudah jelaskan tadi sebenarnya kalsium yang kita dapatkan dari susu tidak
dapat semuanya diserap oleh tubuh. Nah, bagaimana kita dapatkan kalsium kalau begitu? Sumber kalsium yang sangat banyak itu adalah di sayuran yang berdaun hijau. Termasuk brokoli ya? Brokoli, Oh, ya. kol itu sangat tinggi kalsium. Kalau ada yang disebut dengan kale, kale. biasanya disebut kale sangat tinggi kalsium. Bayam tinggi kalsium. Jadi sebenarnya kita mencari sumber kalsium nggak usah jauh-jauh. Makanan sehari-hari kita, sayuran-sayuran yang kita makan sudah sangat tinggi kalsium. Sayuran hijau ya, Om. Sayuran hijau. Makanya juga aku potong sedikit. Makanya nggak heran sebenarnya sapi mengandung kalsium karena dia makan rumput yang hijau. Tapi puji Tuhan kita nggak harus makan rumput kan, Om? Betul karena ada sekali. yang tadi sayuran-sayuran hijau tadi itu. Betul sekali. Betul sekali. Pertanyaannya dari mana Sapi mendapatkan kalsium untuk dia tumbuh besar, tulang-tulangnya kuat? Iya. Gajah, dari mana dia dapat kalsium? Dari apa yang dari mana mereka lagi makan kalau ya? bukan dari tumbuhan? Betul. Nah, jadi kita konsumsi kalsium, kita bisa dapat sumber yang sangat baik, tumbuh-tumbuhan itu sangat banyak. Jadi selain kita mendapatkan sumber kalsium ini, perlu juga kita olahraga. Kita harus ada gerak badan. Kalau gerak badan itu akan membantu tubuh kita supaya menyesuaikan dengan gerakan kita. Nanti kita lihat ada tabel sebentar yang bisa membantu kita memahami tentang hal itu. Selain olahraga, dengan beban juga akan sangat bagus. Sinar matahari. Dapatkan sinar matahari, saya kira itu sangat umum kita ketahui bahwa sinar matahari adalah sinar yang diperlukan untuk membentuk vitamin D di dalam tubuh kita. Kalsium ini bisa diserap oleh tubuh kita dengan bantuan daripada vitamin D. Oleh sebab itu vitamin D sangat baik untuk tulang. Selain itu ada satu lagi yang kita harus pahami. Supaya kalsium ini bisa diserap oleh tubuh kita dengan baik, kita butuh magnesium. Nah, di susu sapi kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan magnesiumnya sedikit. Itulah sebabnya tidak bisa diserap dengan baik. Tetapi Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu dengan kandungan kalsium, magnesium yang sangat seimbang. Air susu ibu menggunakan memiliki kandungan kalsium dan magnesium yang sangat seimbang untuk penyerapan oleh bayi. Bukan penyerapan oleh orang dewasa ya, tapi oleh bayi. Jadi sekarang untuk menguatkan tulang kita, itu tadi, dapatkan kalsium dari tumbuh-tumbuhan terutama, sayur-sayuran. Kedua, dari biji-bijian juga ada ya? Biji wijen ya mengandung banyaknya kalsium. Banyak juga, seperti kedelai juga banyak kalsiumnya. Kemudian olahraga. Setelah itu jangan lupa sinar matahari. Nah, dan ini alam ya, lebih alami sekali. Itu yang kita dapatkan setiap hari. Jadi tidak perlu kita harus mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli sumber kalsium yang katanya itu banyak kalsium. Padahal dari bayam pun yang murah hanya dengan harga 3.000 kita sudah dapat seikat bayam. Udah sumber kalsium yang bagus. Diserap oleh tubuh juga. Diserap oleh tubuh secara maksimal. Kol adalah sumber kalsium yang sangat bagus untuk tubuh kita. Brokoli memang sedikit mahal dibandingkan kol. Itu sumber kalsium yang bagus juga. Daun-daun hijau itu luar biasa sebagai sumber kalsium untuk kesehatan kita. Nah, jadi, kalau yang soal olahraga nih Om, bagaimana biar lebih maksimal untuk menguatkan tulang? Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai olahraga jelas kita harus gerak, ya. Kita harus gerak. Jangan olahraga hanya seperti catur, itu nggak gerak itu nggak menguatkan tulang atau kartu ya, tidak menguatkan tulang. PUBG ya, main game ya. Main game, nah itu tidak menguatkan tulang. Yang menguatkan tulang itu adalah gerakan fisik. Apabila kita mengurangi aktivitas fisik kita, maka yang terjadi adalah beban terhadap tubuh itu atau tubuh kita merasa bebannya kurang, maka dia akan menyesuaikan. Sehingga massa daripada tulang kita turun ya. Massa tulang berkurang, tubuh menyesuaikan juga dengan massa tulang yang berkurang ini, aktivitas pun berkurang. Aktivitas berkurang maka kita malas untuk beraktivitas. Itu yang terjadi menjadi lingkaran yang sangat negatif. Tetapi sebaliknya, kalau kita meningkatkan aktivitas kita, maka yang terjadi adalah beban terhadap tubuh ini juga meningkat. Tubuh akan menyesuaikan dengan beban itu, maka massa tulang itu akan ditambah. Yang penting jangan lupa sumber kalsium harus ada. Massa tulang itu pun akan bertambah. Tubuh menyesuaikan dengan massa tulang yang bertambah itu, kita semakin senang untuk berolahraga. Jadi menjadi lingkaran yang positif. Nah, itulah manfaatnya kalau kita beraktivitas, kita berolahraga, menguatkan tulang kita. Jadi
tidak ada hal yang sulit untuk menguatkan tulang. Yang penting apa? Kita dapatkan sumber kalsium dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, kita beraktivitas, kita dapat matahari, sempurna. Sudah lumayan, sudah komplit saya rasa. Komplit. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau tadi kan itu kita membahas tentang tulang dan juga tentang kalsium. Nah, bagaimana dengan ini Om, bahwa susu itu bagus untuk pertumbuhan, apalagi anak-anak. Makanya anak harus minum susu. Aku ingat tuh waktu masih kecil aku juga harus minum susu biar bertumbuh bagus gitu. Bagaimana menanggapi tentang hal ini Om? Baik, itu jelas memang dari iklan-iklan yang kita dapatkan memang bahwa susu sangat dianjurkan untuk masa pertumbuhan. Dan bagi mereka yang sudah tidak masa pertumbuhan, tetap juga dianjurkan susu. Sama aja kan? Jadi yang masa pertumbuhan dianjurkan minum susu, yang tidak dalam masa pertumbuhan juga sudah lanjut usia bahkan, tetap dianjurkan untuk minum susu. Berarti apa yang ada di susu ini yang bisa dikatakan seperti itu? Yang jelas susu ini mengandung protein. Nah, protein itu diperlukan untuk pertumbuhan. Protein itu diperlukan untuk pertumbuhan jaringan kita, penggantian jaringan-jaringan kita yang rusak. Sel-sel yang rusak itu semua butuh protein. Aktivitas tubuh kita juga butuh protein. Nah, jadi susu mengandung protein yang tinggi. Dan susu sapi memang terkenal kandungan protein itu tinggi. Tapi jangan lupa, protein yang ada di susu sapi ada dua jenis. Ada namanya protein kasein, ada yang satu lagi protein whey protein. Whey protein. Kasein ini adalah protein yang bisa dikatakan agak lebih sulit dicerna oleh tubuh. Nah, itu yang protein ada di susu sapi. Itu yang banyak, 80% dari susu sapi adalah kasein. Nah, saya mau ceritakan sedikit. Ada satu studi yang dilakukan oleh Dr. Colin Campbell. Nah, mungkin ini sangat terkenal. Beliau ini, dia melakukan penelitian di Filipina. Dia melakukan penelitian ini karena di Filipina ada masalah malnutrisi. Nah, malnutrisi yang di Filipina ini didapati mengakibatkan banyak anak-anak di Filipina yang menderita penyakit kanker hati. Sehingga dihubungkan, kemungkinan besar orang atau anak-anak ini menderita kanker hati karena kurang protein. Maka dia pergi ke sana untuk membantu supaya konsumsi protein ini menjadi lebih tinggi. Tetapi herannya yang didapati adalah bahwa anak-anak yang menderita kanker hati ini ternyata adalah dari keluarga-keluarga yang mampu untuk membeli protein. Termasuk daging, termasuk susu. Justru mereka lah anak-anak dari keluarga-keluarga ini yang menderita kanker hati. Sehingga dia mulai heran, apakah protein menyebabkan kanker hati? Nah, pada waktu itu dia dengar ada satu penelitian yang dilakukan di India terhadap tikus. Dilakukan di sana bahwa tikus yang diberi protein tinggi mengakibatkan tikus itu mengalami kanker hati. Dengan mendengar penelitian itu dia coba sendiri. Jadi dia menggunakan dua kelompok tikus. Tikus ada 30 ekor, dia kasih protein tinggi. Sebanyak 20% dari makanan mereka adalah protein. Satu kelompok lagi sebanyak 12 ekor, dia kasih protein sebanyak 5% dari makanannya protein. Dan ada satu lagi tambahan. Mereka juga menduga bahwa kanker hati ini diakibatkan oleh aflatoksin. Itu adalah zat atau senyawa penyebab kanker memang terkenal. Maka kedua-dua kelompok ini dia berikan juga aflatoksin. Jadi di kelompok pertama, tikus 30 ekor dikasih aflatoksin, dikasih juga protein tinggi, 20% dari makanan adalah protein. Sedangkan kelompok yang satu, 12 ekor ini dikasih protein 5% dari makanannya dan juga aflatoksin. Setelah 2 minggu didapati bahwa tikus yang diberi protein tinggi itu mengalami kanker hati. Atau di dalam sel-sel mereka ditemukan ada namanya kanker hati itu. Sel-sel yang sudah menuju kepada kanker hati. Sehingga dia berpikir, apakah karena protein tinggi atau karena aflatoksin juga tidak jelas. Nah, sekarang dia coba rubah. Kelompok yang hanya dikasih protein rendah, dia kasih aflatoksin double.
Oh. Sedangkan kelompok tikus yang dikasih protein tinggi, aflatoksin tidak dikasih. Hasilnya setelah 2 minggu, ternyata tikus yang mengkonsumsi protein tinggi mengalami kanker hati. Nah, maka dia berkesimpulan, berarti protein menyebabkan kanker hati. Tapi protein tinggi menyebabkan kanker hati. Dia mulai penasaran, dia robah. Sekarang tikus yang dikasih protein tinggi ini, yang sudah mulai muncul bibit-bibit kanker ini, dikasih protein rendah. Cuma 5% makanan mereka dikasih protein. Apa yang terjadi? Gejala-gejala kanker tadi hilang. Menurun. Oh, hilang. Hilang. Dirubah lagi. Setelah 2 minggu, dikasih lagi protein tinggi. Yang terjadi adalah gejala kanker ini muncul lagi. Dirubah lagi, dikasih 5% atau protein rendah, hilang lagi. Maka dia berkesimpulan berarti protein tinggi penyebab kanker hati dalam percobaan dia. Tapi ini kan di tikus. Apakah pada manusia seperti itu? Saya kira tidak ada orang yang mau coba-coba seperti itu manusia kan. Resikonya itu. Resiko. Oleh sebab itu para ahli selalu menggunakan tikus. Kenapa tikus? Karena tikus ini bagaimana fungsi sel-selnya itu sangat mirip dengan fungsi sel-sel manusia. Sehingga apa yang terjadi pada tikus sangat mungkin terjadi pada sel-sel manusia. Nah, tidak sampai di situ penelitian dia lakukan. Jadi kesimpulan yang dia katakan tadi adalah protein tinggi menyebabkan kanker hati. Tapi penasaran, bukankah protein sangat baik untuk tubuh, untuk pertumbuhan? Dia rubah. Protein yang digunakan adalah protein dari susu. Nah, dia menggunakan kasein sekarang. Baru dia boleh berpikir, coba saya rubah menggunakan protein dari tumbuh-tumbuhan. Nabati ya. Dengan cara yang sama, tidak ada kelompok tikus yang didapati memiliki gejala kanker. Tidak ada sama sekali dikasih jumlah protein dengan tinggi persennya pun, dengan 20% persen yang sama 20% atau protein tinggi, tidak ada masalah dengan kanker bagi tikus itu. Jadi kesimpulan selanjutnya adalah apa? Sebenarnya protein hewani dalam jumlah yang tinggi ini, menurut penelitian beliau, itu dapat menyebabkan kanker hati. Sedangkan protein nabati sama sekali tidak. Oke, wah ini semakin menarik sekali lagi. Semakin terbuka wawasan kita mendapatkan pelajaran ini. Tapi kita akan kembali lagi di segmen yang terakhir. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang susu untuk sehat setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda bersama dengan Bapak Jeffrey Takasanekeng, merupakan General Manager dari Pusat Pelayanan Wellness Center, AM Wellness Center di Serpong. Nah Om, tadi kita telah membahas ya tentang efek pertumbuhan kalau menggunakan susu sapi, dan ada penelitian mengenai kanker hati yang bisa disebabkan dari konsumsi susu sapi. Nah, kira-kira ada hal yang lain nggak yang menyebabkan berdampak kesehatan gitu dari konsumsi susu sapi ini? Oke, jadi sedikit kembali kepada protein tadi. Jadi, apakah kita mengkonsumsi protein yang tinggi haruskah dari susu? Itu dengan penelitian yang sudah kita paparkan oleh Dr. Colin Campbell tadi, itu bisa jadi pertimbangan kita. Haruskah kita menggunakan protein dari susu atau tidak? Masih banyak sumber protein yang lain yang kita bisa dapatkan. Dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan, ya. Itu adalah sumber protein yang sangat bagus. Jadi ada alternatif yang saya bisa katakan mungkin jauh lebih aman daripada kita mendapatkan atau mengandalkan susu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada masalah lain yang kita dapatkan apabila kita rutin mengonsumsi susu? Ada juga penelitian yang dilakukan bahwa mereka mendapati bahwa susu ini, terutama susu sapi maksudnya, adalah penyebab
multiple sclerosis. Apa nih multiple sclerosis? Ini adalah masalah di otak. Karena ada susu ini dia diteliti bisa mengakibatkan komunikasi antara sel-sel otak ini terganggu. Sehingga bisa mengakibatkan penurunan fungsi daripada otak kita. Jadi penelitian-penelitian yang seperti ini sangat banyak yang sudah dilakukan. Sehingga kita boleh juga kita berpikir apakah memang kita harus mendapatkan susu atau kita mengonsumsi susu dengan ada berbagai risiko menurut beberapa ahli. Bagian ahli mengatakan nggak ada masalah. Ya terserah kita, kembali kepada masing-masing kita ya. Mau memilih apakah kita mau mengambil risiko atau tidak. Itu kira-kira bahaya lain daripada susu. Oke. Nah ada juga ini Om, seringkali ada keluhan dari ada teman-teman saya, seringkali mereka kalau minum susu sapi sering ada sakit perut atau bahkan mencret. Nah kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi ini, kalau Om bisa menjelaskan sedikit nih mengenai fenomena ini? Iya, kalau seandainya kita minum susu sapi terus mencret, berarti ada sesuatu yang aneh. Ya kan, seharusnya kalau itu tidak ada sesuatu yang baik, maka tubuh kita harus menerima. Kalau sampai kita mencret, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Ibaratnya tubuh seolah-olah menolak dari bahasa tubuhnya ya. Bahasa tubuh otomatis menolak. Kenapa terjadi seperti itu? Begini, karena di susu itu ada namanya laktos. Nah, laktos ini hanya bisa dicerna oleh enzim yang namanya laktosa. Ya, oleh enzim yang namanya laktosa itu yang bisa mencerna laktos tadi ya, laktos. Jadi enzim ini hanya ada pada usia anak-anak. Enzim yang disebut dengan enzim laktase maksud saya. Enzim ini biasanya ada pada anak-anak hingga usia 2 tahun. Setelah 2 tahun enzim ini akan berkurang. Apalagi sudah dewasa. Sudah tua-tua, enzim ini sudah tidak ada. Sehingga kalau kita mengonsumsi susu, laktos ini atau laktosa ini tidak bisa dicerna oleh laktase yang sudah tidak ada. Apa akibatnya? Tubuh kita menolak. Ini barang yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan kita, ditolak keluar, maka kita mencret. Itulah yang terjadi kenapa banyak orang tidak bisa tahan minum susu. Makanya ada istilah apa Om? Lactose intolerance ya? Lactose intolerance. Iya, tubuh kita menolak karena itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Dan didapati bahwa sangat banyak negara di dunia ini yang punya masalah lactose intolerance ini. Contoh, ada berbagai negara seperti Ghana. 100% mereka lactose intolerance. Wow. Jadi konsumsi susu kalaupun ada sangat sedikit. Ada Malawi, Korea Selatan, kemudian Kepulauan Salomon, itu banyak. Itu bisa sampai 100% mereka. Dan ada juga yang tidak terlalu masalah dengan lactose intoleransi ini, cuma sekitar 4% seperti Denmark. Itu sedikit yang punya masalah dengan lactose intolerance. Tetapi apapun itu, rata-rata kalau Indonesia, yang kita mau sekarang, kita di Indonesia, didapati ada penelitian di Indonesia yang mengatakan bahwa anak-anak yang pada umumnya rutin mengonsumsi susu, 56,2% mereka punya masalah lactose intolerance. Yang tidak bisa menerima susu itu. Dan 52,1% dari anak-anak yang memang tidak biasa minum susu. Jadi dari anak-anak yang sudah biasa minum susu atau tidak biasa minum susu, sama-sama punya masalah dengan lactose intolerance ini. Itulah yang mengakibatkan banyak dari kita yang, ya terutama orang-orang dewasa, minum susu itu tidak bisa diterima. Dan kalau itu terjadi, kita harus lihat kalau tubuh kita menolak benda asing ini. Kalau tubuh tidak bisa mencerna, maka tubuh pasti menolak benda asing. Apa yang terjadi bagi anak-anak muda? Biasanya mengakibatkan jerawat lah. Ya, jadi itu hubungannya antara susu dengan inflamasi. Karena itu ditolak oleh tubuh, tubuh tidak memprosesnya, maka tubuh memberikan reaksi yang disebut dengan inflamasi. Menolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam jumlah sedikit, fine-fine aja. Tetapi kalau sudah dalam jumlah banyak, maka reaksi yang muncul seperti itu tadi yang kita sebut jerawat, gatal-gatal, alergi. Alergi ya.
Dan itulah yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai susu, oh itu susu minum. Ada yang dalam bentuk keju. Iya. Bagaimana? Dairy product lah Dairy ibaratnya. product. Atau yang itu kalau di yogurt. Semua adalah dari susu. Sama baik itu dalam bentuk keju, dalam bentuk yogurt. Mungkin di yogurt Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang lain karena di sana ada bakteri-bakteri tertentu yang baik untuk pencernaan. Tetapi pada dasarnya dari bahan yang sama, susu. Proteinnya sama, kalsiumnya sama. Jadi itulah yang kita konsumsi dan disitulah yang perlu kita pikirkan baik-baik. Bagi kita di Indonesia banyak orang yang punya masalah dengan laktos intoleransi ini. Jadi supaya kita, terutama anak-anak remaja, supaya menghindari jerawat, coba salah satu berhenti minum susu. Ya. Bahkan ada anjuran dari para pakar. Bagi Anda yang biasanya bersin pagi-pagi biasanya kalau matahari sudah agak tinggi baru bersin-bersinnya hilang. Alergi. Coba. Ini dianjurkan untuk coba hindari susu dan produk susu apapun yang berhubungan dengan susu dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Ya lebih lama lebih bagus tentunya. Anda akan dapati bahwa bersin-bersin itu bisa hilang. Hilang ya. Karena itu reaksi tubuh terhadap benda asing yang dipicu oleh karena masalah kandungan susu yang tidak bisa dicerna. Di tubuh kita. Oke, jadi sebenarnya secara sistem pencernaan, secara anatomi fisiologi tubuh, sebenarnya kita tidak didesain ya Om untuk mengkonsumsi produk hewani sebenarnya ya. Ya, pada dasarnya sehingga tubuh menunjukkan menolak ibaratnya ya. Pada dasarnya memang susu adalah untuk siapa sih? Hanya anak-anak yang butuh susu. Dan itu sudah Tuhan siapkan dari ASI ya? Sudah Tuhan siapkan itu dari ASI. Susu sapi adalah untuk siapa? Untuk anak sapi. Betul banget. Susu kambing untuk siapa? Untuk anak kambing, bukan untuk anak manusia. Anak manusia ada susu ASI. Ada ASI yang kecuali memang sudah tidak ada pilihan lain, apa boleh buat? Silakan konsumsi susu. Tetapi anak-anak masih ada laktase tadi, enzim laktase yang bisa menguraikan. Kalau sudah besar, apalagi sudah lanjut usia, mana ada enzim laktase lagi? Sudah tidak kompatibel lagi ya. Yang dikatakan susu untuk meningkatkan kesehatan tulang, dianjurkan untuk usia lanjut, ternyata justru membuat tulang keropos. Dan kalau kita minum susu hanya untuk mendapatkan kalsium, dari sayuran, dari biji-bijian juga. Tepat sekali. Banyak alternatif lain. Sumber protein dari mana? Tumbuh-tumbuhan banyak protein, bukan dari susu. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita hanya memberikan informasi ya Om. Betul sekali, betul sekali. Nah, tapi ini ada Om yang masih seputar susu ini. Masih banyak soalnya mungkin seperti mitos ataupun pertanyaan-pertanyaan yang penasaran tentang susu. Bagaimana susu ini kayak dianjurkan oleh olahragawan ataupun untuk atlet, bahkan untuk anak supaya menjadi aktif. Bagaimana ini? Oke, ini ada seorang Bapak Ibu boleh lihat di YouTube banyak sekali video beliau dari Mark Hyman. Mark Hyman ya. Mark Hyman ini dia banyak sekali menjelaskan tentang susu ini. Apa yang dia katakan bahwa produk susu tidak berpengaruh pada performa atlet sama sekali. Jadi kalau atlet dianjurkan untuk minum susu, menurut dia seorang pakar yang sudah mendalami tentang susu, tidak ada pengaruh sama sekali terhadap performa atlet. Apa yang dikatakan lagi, tidak ada bukti memperkuat tulang. Jadi kembali kepada tadi, kita mau minum susu dapatkan supaya tulang kita kuat. Menurut beliau tidak sama sekali. Kemudian sangat erat hubungannya dengan kanker prostat. Apalagi dia katakan banyak lemak jenuh erat hubungannya dengan penyakit jantung. Menyebabkan masalah pencernaan bagi 70% orang. Memicu sindroma iritasi usus oleh karena laktase tadi ya, kita tidak ada lagi. Memicu banyak masalah seperti alergi, sinusitis, infeksi telinga, diabetes tipe 1 dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa banyak efek negatif dari konsumsi susu. Walaupun sekali lagi efek-efek ini banyak dibantah oleh ahli-ahli yang lain yang mengatakan bahwa susu sangat baik. Kembali kepada kita. Ya, oke, wah luar biasa sekali ini Om.
Itu setidaknya kita mendapatkan informasi yang baru tentang susu untuk sehat. Nah, bisa dijawab sendiri dan bisa mengambil kesimpulan sendiri juga. Oke Om, sayang sekali waktu kita sangat terbatas ini. Mungkin bisa kasih closing statement ataupun kesimpulan tentang topik kita saat ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pada hari ini berbicara mengenai susu. Seperti yang kita sudah jelaskan dari tadi, susu segar maupun susu yang sudah diproses. Karena biasanya susu segar mengandung mikroba, maka banyak orang menganjurkan untuk diproses, dipasteurisasi, dihilangkan semua kuman-kuman itu, tetapi tidak mengubah bentuk daripada susu itu sendiri. Akibat atau resiko yang kita dapatkan dari susu itu sendiri lumayan dari sisi kalsiumnya, dari sisi proteinnya, seperti yang kita sudah jelaskan, bukan berarti tinggi kalsium, maka dia baik untuk tulang kita. Bukan karena dia tinggi protein, maka itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Susu dikatakan adalah sumber nutrisi yang lengkap. Coba kita pertimbangkan lagi. Mungkin ada sumber yang lain yang jauh lebih aman untuk tubuh kita. Tumbuh-tumbuhan, daun-daunan adalah sumber kalsium yang tinggi, terutama yang sayuran hijau. Kacang-kacangan adalah sumber kalsium yang tinggi dan juga sumber protein. Jadi kalau kita mau dapatkan kalsium, kita dapatkan protein dari kacang-kacangan dan sayur-sayuran, itulah yang kita seharusnya dapatkan, kita proses. Tidak perlu kita peduli atau tidak perlu kita khawatir dengan tubuh menolak susu itu. Kalau tumbuh-tumbuhan otomatis tidak ada tubuh kita kecuali memang sangat bermasalah. Ada orang-orang tertentu yang mungkin bermasalah untuk menolak tumbuhan, tetapi secara umum tidak ada seorang pun yang menolak tumbuh-tumbuhan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Itulah makanan kita. Jadi susu sapi biarlah untuk sapi, ASI biarlah untuk manusia, susu kambing biarlah itu untuk kambing. Terima kasih, Dad. Oke, terima kasih sekali Om. Luar biasa kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Dan kiranya pemirsa dimanapun Anda berada semua bisa terberkati akan informasi kita pada saat ini. Dan kiranya Om diberikan berkat selalu. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Amin. Oke, pemirsa yang ada di rumah tetap saksikan akan tayangan-tayangan dari Total Health. Karena kita memberikan informasi-informasi tentang kesehatan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bisa saksikan di YouTube Hope Channel Indonesia di bagian Total Health. Ada banyak informasi yang kita berikan di sana. Untuk itu, tetap saksikan tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.